Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviani dari Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapan, Prodi Peternakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kesehatan ternak besar, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Insinyur Syamsidar SPT MSI IPM. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama itu pengertian kesehatan ternak, yang kedua manajemen kesehatan ternak, dan yang ketiga itu penerapan manajemen kesehatan ternak. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu kesehatan ternak. Kesehatan ternak adalah suatu keadaan atau kondisi di mana tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologi itu normal. Adapun ciri-ciri ternak yang sehat dapat dilihat dengan postur tubuhnya itu seperti mata bersinar, bulu yang bersih, nafsu makannya itu baik dan bergerak secara lincah. Nah, melalui penerapan manajemen kesehatan ternak dapat dioptimalkan dan diharapkan dampak negatif dari penyakit ternak dapat diminimalkan. Pokok pembahasan yang kedua itu mengenai manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan ternak adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian faktor-faktor produksi melalui optimalisasi sumber daya yang dimilikinya dan produktivitas ternak dapat dimaksimalkan. Dan kesehatan produk hasil ternak memiliki kualitas sesuai dengan standar yang diinginkan menurut Anggita 2023. Pokok pembahasan yang ketiga itu penerapan manajemen kesehatan ternak. Penerapan manajemen kesehatan ternak yang pertama itu biosecurity. Nah, biosecurity ini terbagi menjadi dua kata, yaitu bio dan security. Di mana bio yang berarti hidup, sedangkan security yang berarti pengamanan atau pengendalian. Jadi, biosecurity bisa diartikan sebagai pengendalian atau pengamanan makhluk hidup. Nah, bisa kita lihat di slide pengertian biosecurity, di mana biosecurity merupakan garda terdepan dalam mengamankan ternak dari penyakit. Peternakan yang menerapkan program biosecurity akan bisa menekan biaya kesehatan ternak menjadi lebih murah dibanding dengan peternakan yang tidak menerapkan biosecurity, karena penanganan penyakit jika sudah terjadi outbreak atau ternak yang sakitnya itu parah dalam sebuah peternakan tentu akan menghabiskan banyak biaya. Nah, adapun tujuan dari penerapan biosecurity ini yaitu meminimalkan keberadaan penyebab penyakit, meminimalkan kesempatan agen berhubungan dengan induk semen. Nah, menurut pemahaman saya, induk semen ini berarti penyakit yang menempel pada ternak, seperti contohnya sapi yang terkena antraks. Nah, penyakit antraks ini disebut induk semen. Nah, adapun tujuan yang terakhir itu membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin. Nah, penerapan biosecurity itu ada isolasi. Nah, isolasi ini merupakan bagian komponen utama biosecurity. Isolasi merupakan pemisahan hewan agar dalam suatu lingkungan terkendali sehingga mencegah munculnya agen penyakit. Implementasi biosecurity dalam hal isolasi yang menerapkan adanya pemisahan antara ternak yang sakit dan ternak yang sehat. Hal ini bertujuan supaya mengurangi penyebaran agen penyakit di dalam peternakan.
Penerapan biosecurity yang kedua itu sanitasi. Sanitasi didefinisikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan penyakit tersebut. Penerapan dari prinsip-prinsip sanitasi adalah untuk memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan kesehatan yang baik pada ternak dan manusia. Sanitasi kandang merupakan sebuah program kebersihan kandang yang bertujuan untuk mencegah masuk dan perpindahan bibit penyakit maupun parasit yang menyerang. Tujuan sanitasi adalah untuk mematikan bibit penyakit yang ada di dalam kandang tersebut. Sanitasi kandang harus dilakukan menyeluruh, yaitu terhadap lingkungan sekitar dan peralatan yang berhubungan dengan ternak. Menurut Kingston dan kawan-kawan 2023. Penerapan biosecurity yang ketiga itu pengendalian lalu lintas. Pengendalian lalu lintas dalam suatu peternakan merupakan salah satu bagian penting dari biosecurity. Pengendalian lalu lintas diupayakan untuk men-screening orang, alat, dan hewan lain agar kegiatan lalu lintas yang dilakukan tidak menyebabkan masuknya patogen ke dalam farm atau peternakan. Tindakan pengendalian dilakukan terhadap segala sesuatu yang keluar atau masuk dalam suatu kandang atau peternakan, mencakup lalu lintas manusia atau peternak, peralatan, dan kendaraan. Nah, contoh dari penerapan pengendalian lalu lintas ini yaitu ketika ada kendaraan atau pengunjung yang ingin masuk ke dalam peternakan, sebaiknya itu disemprot atau didesinfeksi, supaya itu tujuannya untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam peternakan. Nah, itu adalah contoh penerapan pengendalian lalu lintas. Adapun program kesehatan pada ternak yaitu pemberian vitamin dan vaksin. Nah, vaksin ini adalah suatu produk biologi yang berisi sejumlah mikroorganisme sebagai penyebab suatu penyakit. Nah, maksudnya ini yaitu virus yang dilemahkan atau dilumpuhkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh ternak yang bertujuan itu untuk memberikan kekebalan pada ternak terhadap suatu penyakit. Nah, sedangkan pemberian vitamin ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan tubuh dan meningkatkan kesehatan ternak, terutama berproduksi. Nah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai manajemen kesehatan ternak besar. Dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa penerapan manajemen kesehatan ternak perlu diperhatikan sebaik mungkin yang tujuannya itu untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam kandang ataupun peternakan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena penanganan penyakit jika sudah terjadi lebih parah itu dalam sebuah peternakan tentu akan menghabiskan banyak biaya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.